Ratusan warga dan ASN mendatangi operasi pasar minyak goreng murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Selasa pagi. Penjualan minyak goreng yang digelar di lapangan Korpri Bandar Lampung diawasi ketat petugas agar tidak ada yang curang. Warga yang telah membeli minyak goreng diberi tanda dengan tinta di jarinya. Warga membayar Rp25.000 mendapatkan 2 liter minyak goreng kemasan. Meski dibatasi, warga mengaku terbantu sebab harga minyak goreng di pasar masih mahal. Ibu Ria, gimana dengan tanggapannya dengan adanya pasar murah ya, itu? Sangat membantu. Sangat membantu gimana, Bu? Ya lumayan lah ekonomisnya, Pak. Dapat apa aja, Bu? Dapat minyak. Berapa sih, Bu, kita bayar? 25 dapat 25.000 dapat 2 liter. Ya, yang paling baik lah buat ini. Gitu ya, Bu ya. Nah, ini kita dapat apa aja nih, Bu? Cuma minyak aja nih. Minyak berapa liter, Bu? 2 liter harganya berapa? Ya 25. Oh, gitu. Nah, harapan ke depan seperti apa nih? Bukan minyak goreng ini kan semakin lama semakin sulit nih, Bu. Seperti apa, Bu, dari warga sini? Ya, harapan ke depan kami sebagai ibu rumah tangga agar penyediaan minyak goreng kebutuhan lainnya agar lebih ditingkatkan, ditambah dan harganya kalau bisa turun gitu. Petugas menyediakan 1.000 liter minyak goreng kemasan. Pasar murah ini digelar untuk menanggulangi kenaikan harga minyak goreng di pasar. Perdagangan tujuannya adalah untuk lebih cepat ya mendistribusikan minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah, yaitu sebesar Rp14.000 per liter. Kita tahu bahwa distribusi yang normal, secara normal itu agak terganggu karena terjadi panic buying juga, kemudian distribusinya masih dilakukan secara biasa atau normal ya, sehingga terjadi kekosongan di gerai-gerai modern. Kemudian Operasi pasar minyak goreng murah ini akan digelar rutin dengan tempat yang berbeda. Disperindak Lampung mengimbau masyarakat tidak panik sebab stok minyak goreng melimpah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga minyak goreng di Pasar Lampung Utara hingga Selasa siang belum turun, seperti terpantau di Pasar Kota Bumi Lampung Utara. Harga minyak goreng di pasar ini masih Rp19.000 per liter. Eceran saya 13. Para pedagang mengaku belum mendapatkan minyak bersubsidi. Mereka mendapat pasokan minyak goreng dari agen masih dengan harga Rp18.000 per liter. Yang saya bicara sama Bapak, masih minyak. Saya ini masih normal, Pak. Di angka berapa itu, Bu? Nah, kalau eceran 19,5. Nah, kalau bawa jerigen 19 saya jual. Kalau literan 19, 2 liter masih 38. Saya cuma minta sama pemerintah. Yang kita masih ada stok, ya. Yang ada stok bagaimana? Nah, dipotong nggak? Kalau nggak dipotong, kami orang nggak bisa jual. Penjualan kita naik atau turun, Bang? Turun karena orang nyari yang subsidi. Kita dibatasi nggak, Bang, stok bersubsidi dari pemerintah? Yang untuk yang berikutnya ini belum ada masuk. Yang pertama itu nggak dibatasin. Tapi untuk penjualan suruh batasin satu konsumen 2 liter. Para pembeli mengaku terpaksa membeli minyak goreng di pasar dengan harga lama karena minimarket selalu kehabisan stok. Di pedagang ini ya 40. Gimana, Bu? Tanggapan kita harga pemerintah sama harga pedagang masih beda jauh, Bu? Ya, sebenarnya kalau untuk ibu rumah tangga sih keberatan bedanya itu. Terlalu tinggi kalau untuk di pasar. Kalau harga pemerintah itu senang juga kita sih mendengarnya. Tapi kosong ya, Bu ya? Kosong. Para pedagang meminta pemerintah memberikan subsidi minyak goreng secara merata. Penyeragaman harga minyak goreng saat ini dinilai tidak efektif karena merugikan pedagang di pasar. Dampak tidak samanya harga minyak goreng saat ini, pedagang pasar juga mengalami penurunan omset. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Eceran saya 13. Petani di Lampung Barat memiliki cara unik untuk tetap mengatasi kerugian di tengah menurunnya harga cabai. Mereka membolehkan pembeli memetik sendiri cabainya. Ini cabai jenis apa, Pak?
Salah satunya dilakukan oleh Suranto, petani cabai di Desa Waimengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Harga cabai yang dibeli agen saat ini Rp20.000 per kilogram. Harga tersebut turun drastis dibandingkan pada awal Januari lalu yang masih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Untuk mengatasi kerugian yang lebih besar, petani cabai menjualnya ke warga dengan harga Rp25.000 per kilogram. Harga tersebut selisih Rp5.000 dibandingkan ke agen. Berapa memang Pak harga cabai sekarang? Sekarang 20. 20. Kalau minggu kemarin itu sampai 60, 55. Ya. Turun ya? Turun. Kenapa itu Pak turun? Ya kurang tahu ya, masalahnya kan di luar sana juga kan banyak tanaman juga Pak. Banyak tanaman ya? Di Lampung Barat juga. Turun itu rugi nggak sih Pak? Ya menurut petani kalau misalnya turun ya nggak sesuai dengan apa yang kita terapkan pada lahan ini. Modalnya Pak. Itu ya? Para pembeli yang kebanyakan emak-emak senang karena harganya murah dan memetik sendiri cabai yang ingin mereka beli. Habis beli cabai. Ngapa beli di lahan? Di pasar mahal, kalau di sini kan murah. Berapa? Kalau di sini 20 kalau di lahan, tapi kalau di pasar 20 sekitar 30 ribuan. Memang kenapa? Ya lumayan, 10.000-nya bisa dibeliin yang lain. Para petani meminta pemerintah membantu menstabilkan harga cabai. Jika tidak, maka mereka terancam gulung tikar. Sebab harga cabai saat ini tidak sebanding dengan tingginya biaya tanam. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Petani Polres Tanggamus Selasa siang menangkap tersangka pencabulan adik ipar yang masih berusia 14 tahun. Tersangka berinisial IL berusia 21 tahun. Tersangka merupakan warga Kecamatan Mataram, Merbau, Lampung Selatan yang berdomisili di perkebunan kopi, Desa Bandar Negeri Semaung, Tanggamus, bersama keluarganya dan korban. Tersangka mencabuli korban 7 kali. Pencabulan dilakukan di rumahnya saat istri dan anaknya pergi. Tersangka mengancam akan membunuh korban jika tidak mau menuruti kemauan bejatnya. Pada saat malam hari, si pelaku mendatangi kamar si adik ipar. Di sana dia melakukan pengancaman terhadap adik ipar, yaitu korban, untuk melakukan hubungan badan. Si korban tidak mau, akan tetapi pada saat itu si pelaku dengan membawa senjata tajam jenis pisau menakut-nakuti akan membunuh si korban. Sehingga dengan terpaksa korban mengikuti kemauan dari si pelaku itu sendiri. Terhadap si pelaku, hasil pemeriksaan mengakui bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 7 kali di tahun 2021. Pencabulan terungkap setelah terpergok istri tersangka yang kemudian melaporkannya ke polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.